Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dialog nih kayaknya nih. Ada diskusi terkait bahwa ada presentasi ya. Salah satu narasumber di seminar kemarin yang menyatakan bahwa pertumbuhan bank syariah itu tinggi dan tetap tinggi ya dibanding bank konven. Pertumbuhan dibanding pertambahan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau bank konven aset 5 triliun nambah 5 triliun, udah pertumbuhannya 50%. Ya, saya pernah meneliti. Tahun 2004, 2005, 2003 ke 2004, 2004 ke 2005, 2005 ke 2006. Wah, itu pertumbuhan bisa 90% asetnya. Bayangkan 90%, karena dari sekian T menjadi hampir dua kali lipatnya, tapi kan masih di bawah 5T waktu itu. Ya ibaratnya beginilah, dari 5T berubah menjadi 10T itu 50%. Pertambahannya cuma 5 triliun. Perhatikan kalau bank konven dari 500T menjadi 600T. Itu pertumbuhannya paling berapa? 100 per 500 itu berapa? 20%. Perbankan syariah tumbuh 50%, tapi tambahnya hanya 5 triliun. Perbankan konven tumbuh hanya 20%, tetapi pertambahan asetnya mencapai 100 triliun. Itu kalau menghibur diri biasanya, yang penting kan tumbuhnya gede. Ya tumbuhnya gede, 50% tumbuh. Padahal cuma 5 triliun, karena sebelumnya cuma 5 triliun juga. 5 jadi 10, tumbuhnya 100%. Maaf, 100% itu. 100%. 5 menjadi 10 itu tumbuhnya 5. Berarti sebelumnya 5, sekarang tambah 5, tumbuhnya 100%. Gede itu. Kalau dari sisi pertumbuhan. Dari sisi pertambahan ternyata kalah jauh dibanding bank konven. Dari 500 menjadi 100. Itu berapa tuh? 20% doang sih angka pertumbuhannya, tapi pertambahannya 100T. Nah, saya pernah meneliti iseng-iseng, statistik saya kumpulin tuh selama 2 dekade kalau nggak salah ya, sampai tahun 2015 tahun lah, kalau nggak salah waktu itu tahun 2013-an atau 2015-an kalau saya lupa ya, kurang lebih di tahun-tahun itu saya teliti itu. Ternyata ini saya nggak neliti pertumbuhan, tapi pertambahan, bukan pertumbuhan ya, tapi pertambahan. Ketika bank syariah lari atau nambah 1T, ternyata bank konven itu konsisten nambah 12 sampai 38T tiap tahun. Pertumbuhannya hampir pasti tuh angkanya lebih gede syariah, pertumbuhan ya. 5 ke 10 itu gede pertumbuhannya. Tapi 500 ke 600 itu kecil pertumbuhannya, tapi pertambahannya lebih gede. Jadi saya sudah pernah meneliti ketika syariah lari 1 triliun, bank konven lari 12 sampai 38 triliun. Nggak akan masuk akal bisa kekejar kecuali pakai metode-metode yang juga di luar nalar kita. Misalnya ayo konversi, BRI misalnya dikonversi aja jadi syariah semua, blek, istilahnya diganti jadi syariah semua. Wah, itu luar biasa. Ini Mandiri nyusul, BNI nyusul, BCA nyusul, itu luar biasa itu nanti dampaknya seperti itu ya. Itu terkait dengan pertumbuhan dan pertambahan. Nah, ini juga ada komentar nih dari siapa nih, tenaga ahli Komisi 11. Tapi pertumbuhan DPK kok lebih kecil ya? Ya iya. Pertambahan sebenarnya. Kalau pertumbuhan insya Allah juga lebih gede syariah. Atau bisa jadi lebih kecil. Ya ini data sih, permainan data, tetapi yang pasti pertambahan volumenya kalah dibandingkan dengan bank konven. Itu saya sudah meneliti, dan kalau saya sih saya ngelihat nggak enaknya aja, biar terlecut untuk ayo segera kejar, kalau perlu kalahkan ya nggak apa-apa, kompetisi fastabiqul khairat kan begitu. Ayo kita kampanye pindahin saldo ke syariah sehingga nanti pertumbuhannya gede, pertambahannya juga gede. Nah, ini ada komentar dari Pak Yuwono, belum banyak dana-dana pemerintah atau BUMN ditempatkan di bank syariah. Mungkin khawatir jadi temuan pemeriksa eksternal karena imbal hasilnya tidak fix sebagaimana yang di bank konven.
Ini mental-mental merusak akal ini. Ini yang terjadi ya, bukan beliau yang nulis ya. Ini yang terjadi. Ini maunya itu kalau menempatkan dana itu imbal hasilnya fix. Ini kan merusak logika sebenarnya, merusak logika bisnis sebenarnya. Namanya bisnis itu kan resikonya untung, rugi, impas. Lo kok mau fix? Itu berlagak jadi Tuhan. Itulah cerminan masyarakat kita. Ya masyarakat kita kan begitu ya. Karena nyatanya itu hanya 5,99% yang ditempatkan di syariah ya asetnya. Oke, sementara tentang topik ini berakhir sampai di sini dulu. Oh ya, masih ada tanggapan nih yang masih nyambung ya. Kalau produk-produk bank syariah seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang dari bank syariah tadi, kenapa market share bank syariah masih sangat kecil, pertumbuhannya tinggi. Ini presenter narasumber ini presentasi sih, pertumbuhannya tinggi katanya. Cuman kenapa asetnya kecil, market share-nya masih kecil? Ya itu tadi pakai logika. Sesuatu yang kecil bertambah itu biasanya pertumbuhannya juga tinggi. 5 triliun menjadi 10 triliun, pertumbuhannya itu 100%. Tapi kalau 500 triliun menjadi 600 triliun, pertumbuhannya cuma 20%, padahal pertambahannya 100 triliun. Ibarat bank konven kan begitu. Pertumbuhannya kecil, tapi volume pertambahannya, volume pertambahan asetnya jauh lebih gede dibanding bank syariah. Makanya aset atau market share bank syariahnya itu tetap lebih kecil. Kapan kekejarnya? Kalau pakai cara-cara yang wajar-wajar saja sepertinya nggak kekejar. Yang satu pakai 1 km per jam yang syariah, yang konven pakai 12-38 km per jam dan itu konsisten terus-menerus. Kapan kekejarnya? Nah, makanya perlu kampanye-kampanye yang masif ya. Ayo pakai rekening bank syariah saja, saldonya pindahin ke syariah. Insya Allah nanti kalau kompak, bank konven bubar sendiri ya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.